warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Tias Arafi. Nama saya Jaki Agustian. Nama saya Mardika Dwindra Ardiawan. Nama saya Rifki Wayudi. Di sini kami akan melakukan percobaan uji asam basa dengan menggunakan indikator alami. Bahan indikator alami yang kami gunakan, yang pertama ada bunga pucuk merah, yang kedua ada bubuk kunyit, dan yang ketiga ada daun pandan. Dan sampel yang akan diuji adalah lemon yang akan diperas menjadi cair, soda, deterjen yang akan dilarutkan, cuka, dan juga air mineral. Lalu di sini ada alat-alat yang kami gunakan. Yang pertama ada cobek dan ulekan. Yang kedua ada cup kecil. Yang ketiga ada talenan. Ada sendok, ada pisau, dan ada saringan. Teori asam basa menurut Arrhenius. Asam sebagai zat yang ketika dimasukkan ke dalam air menghasilkan ion H+. Dan basa sebagai zat yang ketika dimasuki dalam air menghasilkan ion OH-. Teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam adalah zat yang memberi ion H+ atau donor proton. Basa adalah zat yang menerima ion H+ atau akseptor proton. Teori asam basa menurut Lewis. Asam merupakan akseptor pasangan elektron. Basa merupakan donor pasangan elektron. Sifat asam: 1. Berasam-asam. 2. Terasa sangat pedih bila terkena kulit atau korosif. 3. Bereaksi dengan logam-logam tertentu menghasilkan gas hidrogen. 4. Bereaksi dengan batu kapur atau CaCO3 dan soda kue atau NaHCO3 menghasilkan gas karbon dioksida. Dan yang terakhir 5. Bereaksi dengan kertas lakmus dan mengubah lakmus biru menjadi merah. Sifat basa: yang pertama berasa pahit. 2. Terasa licin di kulit atau kaustik. 3. Bereaksi dengan minyak dan lemak. 4. Bereaksi dengan kertas lakmus dan mengubah lakmus merah menjadi biru. Dan yang terakhir 5. Bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air. Indikator asam basa adalah zat-zat warna yang mampu menunjukkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. pH adalah suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman larutan. Sebagai contohnya, asam memiliki pH kurang dari 7, netral memiliki pH 7, dan basa memiliki pH lebih dari 7. Berikut cara membuat indikator alami dengan kunyit. Pertama, di sini kami menggunakan kunyit bubuk yang perlu dilarutkan terlebih dahulu. Setelah dilarutkan, lalu aduk kunyit hingga terlarut. Setelah kunyit siap digunakan, lalu tuang masing-masing 1 sendok ke dalam sampel yang akan diuji. Antara lain air soda, air lemon, cuka, air mineral, dan air deterjen. Setelah dituang ke dalam masing-masing sampel, lalu aduk dan tunggu hingga larutan berubah warna. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah, apabila larutan bersifat asam seperti cuka dan air lemon, maka akan berwarna kuning yang lebih terang. Jika mendekati netral seperti soda dan air mineral, maka larutannya tetap berwarna kuning namun sedikit lebih gelap. Sedangkan jika bersifat basa seperti air deterjen, maka larutan akan berwarna merah. Selanjutnya menggunakan daun pandan. Di sini kami sudah menghaluskan daun pandan menggunakan cobek dan ulekan. Lalu ambil daun pandan yang telah halus dan masukkan ke dalam saringan, lalu tekan hingga mengeluarkan kandungan air yang berwarna hijau. Setelah dirasa cukup, lalu tuang ke dalam sampel yang akan diuji. Antara lain air soda, air lemon, cuka, air mineral, dan deterjen. Setelah dimasukkan, lalu aduk dan amati hingga terjadi perubahan warna. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah, jika larutan yang bersifat asam seperti cuka dan air lemon, maka akan berwarna hijau kekuningan atau terang. Sedangkan jika larutan mendekati netral seperti air mineral dan air soda, maka akan berwarna hijau tua. Dan larutan yang bersifat basa seperti air deterjen, maka akan berwarna hijau pekat atau keruh. Praktikum bunga pucuk cabai.
Dan yang terakhir, di sini kami menggunakan bunga pucuk cabai yang telah dihaluskan menggunakan cobek dan ulekan sama seperti daun pandan. Bunga yang telah dihaluskan lalu disaring hingga mengeluarkan kandungan air berwarna merah tua. Setelah itu, lalu masukkan ke dalam sampel yang akan diuji antara lain air soda, air lemon, cuka, air mineral, dan air deterjen. Setelah tercampur, lalu aduk dan amati hingga terjadi perubahan warna. Kesimpulannya adalah larutan yang bersifat basa seperti air deterjen akan mengalami perubahan warna dari merah tua menjadi merah keruh sedikit kecoklatan. Jika larutan bersifat netral seperti air mineral dan air soda, tidak terjadi perubahan warna pada larutan. Dan jika larutan bersifat asam seperti air lemon dan cuka, maka larutan akan berwarna merah muda atau terang. Kira-kira kesimpulan dari praktikum tadi apa ya? Nanya aja kali ya. Bang. Kesimpulan dari praktikum tadi apa? Kesimpulan dari praktek yang telah kami lakukan adalah kunyit, daun pandan, dan bunga pucuk cabai dapat dijadikan sebagai indikator uji asam basa karena bahan-bahan tersebut merupakan bahan alam yang dapat mengalami perubahan warna ketika dilarutkan dalam larutan asam maupun basa. Bang, udah? Oh udah, jadi gitu ya. Oke deh, sekian hasil praktikum dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.